Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas kisah seru tentang dua anak majikan bule bersaudara yang sampai saling berebut TKI. Siapa sebenarnya yang akan menjadi pemenangnya? Tonton sampai habis ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari kota mana saja kamu menonton. Semoga yang sudah like dan komen dilancarkan rezeki dan dipermudah jodohnya. Amin. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Rumah besar keluarga bule itu berdiri megah di sebuah kawasan elit. Pagi itu suasana terasa lebih hidup dari biasanya, karena hari itu adalah hari pertama Sutejo, pria berusia 32 tahun, resmi mulai bekerja sebagai sopir pribadi keluarga tersebut. Setelah bertahun-tahun bekerja serabutan, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang gajinya sangat besar, yaitu 40 juta sebulan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sutejo berdiri tegap di dekat mobil mewah yang akan menjadi tanggung jawabnya. Pakaian rapi dan wajah yang penuh kesopanan membuatnya tampak sangat profesional. Saat ia sedang memeriksa kondisi mobil, suara langkah kaki terdengar dari depan rumah. Tiba-tiba seorang wanita cantik muncul, rambut pirangnya tergirai panjang, wajahnya tegas namun lembut, usianya sekitar 28 tahun, ia mendekat sambil memperhatikan Sutejo dari ujung kepala hingga kaki. Jadi kamu yang namanya Sutejo? Iya, benar, mulai hari ini saya bekerja di sini, ternyata kamu lebih rapi dari yang aku bayangkan. Sutejo hanya tersenyum sopan, ia tidak mengerti maksud perkataan itu, namun ia tetap menjaga sikap. Tak lama kemudian, muncul lagi wanita lain dari arah dalam rumah, wajahnya mirip dengan wanita pertama, namun tampak lebih muda, sekitar 25 tahun, kulitnya cerah, senyumannya hangat, dan sorot matanya seolah langsung menelanjangi hati siapapun yang menatapnya. Jadi ini sopir barunya ya? Iya, namanya Sutejo. Oh, aku kira lebih tua, ternyata lumayan. Sutejo menunduk sambil menjawab pelan. Saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin. Kedua wanita itu saling melirik, seakan ada sesuatu yang tidak terucap. Yang lebih tua terlihat menatap Sutejo lebih lama, sementara yang muda tersenyum dengan cara yang jarang ia berikan kepada orang baru. Dalam hati, keduanya seperti merasakan sesuatu yang sama, ada ketertarikan yang muncul begitu saja. Wajah Sutejo yang tegas, tubuhnya yang kekar karena terbiasa bekerja keras, serta sikapnya yang sopan membuat kedua wanita itu terpikat sejak pandangan pertama. Namun tidak ada yang mengakuinya, tidak ada yang sadar bahwa saudarinya pun merasakan hal yang sama. Sejak hari itu, kehidupan keluarga tersebut perlahan berubah tanpa mereka sadari. Sutejo datang hanya untuk bekerja, tetapi kedatangannya justru membuka pintu menuju sebuah kisah yang akan mengubah semuanya. Hari-hari pertama Sutejo bekerja berjalan tenang, ia mengantar jemput keluarga, merawat mobil, dan memastikan semua berjalan lancar. Namun suasana rumah itu perlahan berubah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena dua wanita yang mulai memerhatikannya secara diam-diam. Suatu sore, Sutejo sedang membersihkan bagian dalam mobil. Tiba-tiba ia mendengar suara lembut di belakangnya. Kamu selalu kerja secepat itu ya? Kalau tidak cepat, nanti jadwal antar jemput bisa kacau, jawab Sutejo sambil tetap fokus. Aku suka tipe orang yang disiplin. Kalimat itu terdengar biasa, tapi tatapan perempuan itu yang membuatnya berbeda. Wanita tersebut adalah si kakak, wanita berusia 28 tahun bernama Victoria. Ia berdiri sambil menyilangkan tangan, wajahnya memperhatikan setiap gerak Sutejo dengan penuh minat. Belum sempat pembicaraan berlanjut, suara langkah kaki lain terdengar. Tejo, kamu sibuk? Sedikit, tapi tidak apa-apa. Wanita kedua, sang adik bernama Carlota, muncul dengan senyum cerah yang khas. Ia membawa 2 gelas minuman dingin. Aku bikin ini, kamu coba deh, biar kamu nggak kepanasan, katanya sambil mengulurkan gelas. Terima kasih, wah, segar banget. Victoria melirik adiknya, jelas tidak senang karena adiknya itu mendahuluinya memberikan perhatian. Carlota berpura-pura tidak peduli, seolah niatnya hanya sekadar berbagi minuman, padahal, di balik itu ada rasa yang mulai tumbuh. Tanpa mereka sadari, percakapan kecil bersama Sutejo menjadi momen yang mereka kejar setiap hari. Malam berikutnya, saat Sutejo hendak menutup pagar, suara halus memanggilnya. Tejo,
besok kamu kosong nggak setelah jam kerja? Sepertinya kosong. Kenapa? Temani aku belanja ya. Baik. Carlota tersenyum puas sambil berbalik. Ia berpikir rencananya berjalan mulus. Namun pagi harinya, saat Sutejo hendak memanaskan mobil, Victory datang lebih dulu. Nanti malam kamu antar aku ke kantor sampai selesai lembur ya. Sekalian aku ada janji makan malam. Baik, saya siap. Carlota yang melihat dari balkon langsung mengernyit. Aduh, masa kalah start lagi, gumamnya pelan. Hari demi hari, keduanya semakin sering muncul secara tiba-tiba di sekitar Sutejo. Ada yang pura-pura bertanya soal jadwal, ada yang pura-pura butuh bantuan membawa barang, ada pula yang hanya lewat sambil melempar senyum. Sutejo merasa rumah itu penuh perhatian, tapi ia tidak menyadari bahwa perhatian itu bukan perhatian biasa. Di balik senyum yang tampak sama, keduanya mulai menyembunyikan rasa yang sama kuatnya, dan tanpa saling mengetahui, kedua saudari itu resmi memulai persaingan diam-diam, persaingan yang bahkan tak disadari oleh laki-laki yang menjadi pusatnya. Hari-hari yang awalnya biasa bagi Sutejo mulai terasa berbeda. Ia merasa jadwalnya semakin padat, bukan karena pekerjaan keluarga itu, melainkan karena dua anak majikan yang terus bergantian mengajaknya keluar. Meski ia tidak menganggapnya kencan, namun perhatian mereka jelas terasa. Malam itu, Carlota si adik meminta Sutejo mengantarnya ke mall. Tejo, kamu bisa temani aku jalan-jalan sebentar. Aku butuh beli beberapa keperluan, katanya sambil membawa tas kecil. Tentu, mari. Di dalam mobil, Carlota duduk di kursi belakang. Padahal biasanya ia duduk di depan. Ia tampak memperhatikan Sutejo lewat pantulan kaca. Kamu sudah beradaptasi tinggal di sini? Sudah, orang-orang di rumah ini baik semua. Kamu bilang semua, jadi aku juga termasuk kan? Tentu. Carlota tersenyum kecil, menatap jendela, namun tampak jelas ia menahan rasa senang. Setelah belanja, ia mengajak Sutejo makan es krim di pelataran mall. Lampu-lampu malam membuat suasana terasa hangat. Kamu itu beda, Tejo. Beda bagaimana? Ya, pokoknya beda. Sutejo hanya tersenyum, ia tidak ingin menebak-nebak. Keesokan malamnya, giliran Victoria yang mendekat. Tanpa basa-basi ia mengetuk pintu ruang istirahat Sutejo. Nanti malam temani aku nonton. Nonton? Di rumah? Tidak, di bioskop. Aku butuh ditemani. Sutejo mengangguk. Ia tidak bisa menolak karena itu masih dalam konteks pekerjaan. Di dalam mobil menuju bioskop, suasana jauh lebih hening dibandingkan dengan Carlota. Victoria tidak banyak bicara, namun tatapan matanya melalui kaca spion cukup membuat suasana terasa intens. Sesampainya di bioskop, Victoria membeli 2 tiket kemudian memberikan satu kepada Sutejo. Kamu ikut masuk, aku tidak mau nonton sendirian. Baik. Saat film mulai, Victoria duduk rapat, tidak menempel, namun dekat. Beberapa kali Sutejo merasa Victoria memalingkan wajah seolah memperhatikan reaksinya terhadap film. Di saat yang sama, Victoria berusaha tampak santai. Aku suka film seperti ini, bisik Victoria. Saya juga lumayan suka. Baguslah, jadi kamu gak bosan sama aku. Sutejo terdiam, ia merasa kalimat itu mengandung arti lain. Tapi ia memilih tidak menanggapinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti pola bergiliran. Kadang Carlota lebih dulu meminta ditemani, kadang Victoria yang mendahului. Keduanya sama-sama ingin menjadi yang paling dekat dengan Sutejo. Sutejo mulai merasa ada yang aneh. Mereka ini sebenarnya kenapa ya? Kenapa sering mengajakku keluar? Gumamnya saat sendirian. Namun ia tetap menjaga profesionalisme. Baginya, ini hanya pekerjaan dan bentuk kebaikan majikan. Ia tidak menduga bahwa kedua wanita itu tengah bersaing dalam diam. Malam berlalu, dan semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama Sutejo, semakin kuat rasa yang tumbuh di hati masing-masing dari mereka. Tanpa sadar, Sutejo telah masuk ke dalam lingkaran perhatian yang jauh lebih rumit dari sekadar pekerjaan. Malam itu suasana rumah tampak sunyi. Sutejo baru saja selesai memeriksa mobil ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Bisa ke kamarku sebentar. Tolong bawakan segelas teh hangat. Sutejo mengira itu permintaan biasa, jadi ia menyiapkan teh dengan cepat. Setelah mengetuk pintu, terdengar suara lembut dari dalam. Masuk saja. Ketika pintu terbuka, Sutejo sedikit terkejut. Carlota berdiri di dekat meja rias, rambutnya masih basah sehabis mandi. Ia mengenakan pakaian yang jauh lebih santai dari biasanya, membuat suasana kamar terasa berbeda. Aduh, maaf ya kalau aku ganggu, aku cuma kedinginan dan butuh minum hangat.
ucapnya pelan. Tidak apa-apa, ini tehnya, kata Sutejo sambil tetap menjaga pandangan. Carlota mendekat, jaraknya sangat dekat sehingga Sutejo bisa merasakan aroma sabun yang baru saja digunakan. Kamu selalu baik ya, Tejo, sudah tugas saya, bukan cuma tugas, kamu memang perhatian. Carlota menatapnya lebih lama, seolah menunggu respon lain, namun Sutejo tetap sopan dan memberi jarak. Saya pamit kembali, kalau tidak ada lagi yang perlu dibantu. Tejo, kamu nggak apa-apa kalau aku terlalu banyak minta tolong? Tidak apa-apa, asal masih dalam batas wajar. Carlota tersenyum tipis, senyum yang mengandung rasa kecewa namun juga penasaran. Keesokan malamnya, giliran Victoria yang mengambil langkah, ia memanggil Sutejo dari kamar mandi. Tejo, kamu di luar? Iya, ada apa? Aku lupa bawa handuk, tolong ambilkan di kamarku. Sutejo bergegas mengambil handuk. Saat ia mengetuk pintu kamar mandi, suara Victoria terdengar lagi. Kamu bisa kasih langsung, aku buka pintunya sedikit. Sutejo berdiri dengan gugup, tapi tetap menahan diri. Saat pintu terbuka sedikit, tangan Victoria meraih handuk itu, namun sebelum Sutejo sempat mundur, tangannya ditahan. Tejo, iya, kamu itu, selalu ada kalau aku butuh. Nada suaranya lembut, namun matanya mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Terima kasih, tapi kamu boleh balik sekarang, ucap Victoria sambil tetap menatapnya sebelum menutup pintu. Sutejo menarik napas panjang, ia mulai benar-benar bingung. Ada yang tidak biasa dengan mereka berdua, tapi apa, pikirnya. Hari-hari berikutnya, perhatian kedua wanita itu semakin terlihat jelas. Mereka saling mengamati kapan salah satu memberi perhatian agar tidak mau kalah. Tejo, aku punya hadiah buat kamu, ujar Carlota sambil menyerahkan kotak kecil berisi jam tangan mahal. Kok banyak sekali? Anggap saja tanda terima kasih. Tak lama setelah itu, Victoria datang membawa kantong belanjaan. Ini baju untuk kamu, kupikir warnanya cocok. Wah, terima kasih, tapi kalian ini kenapa? Tidak apa-apa, kamu layak mendapat yang bagus. Sutejo mulai merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Ia ingin menjaga hubungan baik dengan keduanya, tetapi perhatian mereka terasa semakin berat. Persaingan di antara kedua saudari itu pun makin nyata, meski tidak pernah mereka ucapkan. Di balik senyum, mereka saling mengawasi. Di balik basa-basi, mereka menyimpan rasa cemburu. Dan di tengah-tengah itu, hanya Sutejo yang tidak menyadari betapa seriusnya perasaan dua wanita tersebut. Hari-hari berikutnya, suasana rumah itu berubah menjadi arena kompetisi yang tidak terlihat. Carlota dan Victoria semakin terbuka dalam menunjukkan perhatian. Walau tidak pernah saling menuduh, tatapan mereka tiap kali melihat saudarinya memberi perhatian kepada Sutejo sudah cukup menunjukkan kecemburuan yang semakin memuncak. Sutejo sendiri mulai merasa tertekan, meski ia berusaha tetap profesional. Suatu pagi, saat Sutejo sedang membersihkan mobil, Carlota datang membawa sebuah kotak panjang. Tejo, ini buat kamu. Untuk saya, apa ini? Coba buka. Saat dibuka, kotak itu berisi sebuah jam tangan mahal yang harganya mungkin melebihi gaji bulanan Sutejo. Ini terlalu mewah, saya tidak bisa terima. Bisa, anggap saja kamu menerimanya demi membuat aku senang. Carlota, saya takut salah paham. Kalaupun salah paham, aku nggak keberatan. Sutejo terpaku, ia tidak tahu harus menjawab apa. Belum sejam hadiah itu diberikan, Victoria muncul. Ia mendekat dengan langkah santai, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun tatapannya langsung tertuju pada kotak jam yang masih terbuka di tangan Sutejo. Kamu dapat hadiah, bagus. Carlota hanya tersenyum tipis, namun matanya jelas menantang. Victoria kemudian memberikan sebuah kantong belanja elegan. Kamu juga punya untuk Tejo? Tanya Carlota dengan nada menggoda. Kenapa tidak? Dia pantas dapat yang terbaik. Victoria menyerahkan pakaian mahal, brand yang hanya dipakai kalangan atas. Coba nanti kamu pakai ya, kamu pasti cocok, ucap Victoria dengan percaya diri. Sutejo semakin bingung, namun ia tidak ingin membuat suasana buruk. Kalian berdua terlalu baik, saya tidak ingin membuat salah satu tidak enak. Kamu tidak buat siapapun tidak enak, jawab Carlota. Kami hanya ingin kamu tahu, kamu itu penting, sambung Victoria. Ucapan itu terasa berat di hati Sutejo. Hari demi hari, persaingan semakin terlihat. Carlota sering muncul lebih dulu, Victoria tidak mau kalah. Kadang mereka meminta hal-hal kecil hanya untuk memonopoli perhatian Sutejo. Tejo, anterin aku beli kopi.
Tejo, temani aku ke butik sebentar. Tejo, bisa bantu aku pilih warna cat kamar. Tejo, kamu sibuk, aku butuh pendapatmu. Sutejo akhirnya merasa dirinya menjadi pusat rebutan, ia merasa tidak pantas menjadi penyebab perselisihan dua saudari itu, ia ingin berbicara, tapi tidak tahu bagaimana memulai. Sampai suatu malam, ketegangan itu pecah. Di ruang tengah, Carlota dan Victoria ternyata sudah menunggu, wajah mereka serius. Tak ada lagi senyum atau nada menggoda. Sutejo berdiri dengan kaget. Ada apa ya? Carlota membuka suara terlebih dahulu. Kami sudah cukup lama begini. Aku dan Victoria tidak bisa terus seperti ini. Tejo, lanjut Victoria, kami butuh jawaban, kamu harus memilih. Sutejo terdiam. Ia tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Carlota menatapnya penuh harap. Victoria menatapnya dengan percaya diri namun tampak gugup. Kami tidak ingin saling melukai, jadi biar jelas, pilih salah satu di antara kami, kata Carlota lirih. Suasana hening, tegang, dan penuh tekanan. Sutejo merasa dadanya sesak. Ia menatap keduanya perlahan. Kalau memang harus memilih, saya akan jawabnya, ucapnya pelan. Kedua saudari itu menelan ludah, menunggu dengan napas tertahan. Mereka tidak tahu bahwa jawaban Sutejo bukan hanya tidak terduga tapi akan mengubah hidup mereka selamanya. Ruangan itu hening, lampu ruang tengah menyala redup, membuat suasana semakin menegangkan. Carlota dan Victoria duduk berhadapan, sementara Sutejo berdiri di depan mereka, keduanya saling melirik, tapi tatapan mereka tidak lagi penuh godaan melainkan ketakutan kehilangan. Sutejo menghela napas panjang sebelum bicara. Saya menghargai perhatian kalian, kalian berdua baik, sopan, dan tidak pernah memperlakukan saya sebagai bawahan. Saya juga menghargai perasaan yang kalian tunjukkan, tapi jika harus memilih. Carlota menggigit bibir, jari tangannya gemetar halus. Victoria menegakkan punggung, namun matanya sudah tampak gelisah. Maka saya akan memilih orang lain. Keduanya langsung menegang. Apa maksudnya? Jangan bercanda. Tejo, ucap Victoria cepat. Kamu bilang pilih di antara kami. Tambah Carlota dengan suara pecah. Saya tahu, tapi hati saya sudah memilih seseorang sejak lama, jawab Sutejo tenang. Carlota berdiri, siapa? Kamu dekat dengan siapa lagi di rumah ini? Pembantu lainnya. Sutejo menggeleng. Victoria berdiri perlahan, suaranya lebih tajam. Kalau bukan kami, lalu siapa? Tidak ada wanita lain di rumah ini selain. Ucapan Victoria terhenti. Matanya melebar. Carlota pun tiba-tiba membeku. Keduanya akhirnya saling menatap, seolah tersadar oleh satu jawaban yang sama. Ibu, bisik Carlota lirih. Sutejo menunduk, lalu mengangguk. Suasana berubah drastis. Carlota menutup mulutnya, tidak percaya. Victoria melangkah ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan. Sejak kapan? Tanya Victoria dengan suara gemetar. Saya tidak pernah lihat kalian berdua, sambung Carlota. Sutejo menjawab dengan sangat hati-hati. Saya menghormati kalian berdua, tapi selama bekerja di sini, saya paling banyak berinteraksi dengan ibu kalian. Banyak hal pribadi yang beliau ceritakan. Kami saling memahami, dan hubungan itu tumbuh perlahan tanpa rencana. Carlota meneteskan air mata kecil, bukan karena marah, tapi karena syak. Victoria memegang dadanya, mencoba mengatur napas. Jadi selama ini, kami bersaing, tapi kamu sudah memilih ibu kami, lanjut Carlota dengan suara patah. Sutejo mengangguk pelan. Ibu kalian itu wanita yang kuat. Beliau melalui banyak hal sendirian setelah menjadi janda. Saya menemukan ketenangan dan kenyamanan saat berbicara dengan beliau. Perasaan itu datang begitu saja. Tidak ada yang bicara dalam beberapa detik. Keheningan itu terdengar lebih keras dari teriakan. Beberapa saat kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah tangga. Ibu mereka muncul, berdiri dengan tenang, wajahnya lembut namun tegas. Ia menatap kedua putrinya, kemudian menatap Sutejo. Aku sudah bilang bahwa perasaan manusia tidak bisa dipaksa, bukan? Katanya lembut. Ibu, Carlota mendekat dengan mata berkaca-kaca. Kenapa tidak cerita? Tanya Victoria pelan. Saya menunggu waktu yang tepat, jawab ibu mereka. Saya tidak ingin menyakiti kalian, tapi hati yang memilih, bukan pikiran. Carlota menyeka air mata. Victoria akhirnya duduk, menunduk dalam kelelahan emosional. Sutejo menghampiri mereka berdua. Saya tidak pernah ingin membuat kalian terluka, itu sebabnya saya tidak pernah mengambil kesempatan apapun dari perhatian kalian.
Saya hanya ingin jujur sebelum semuanya menjadi lebih jauh. Carlota mengangguk pelan. Victoria menutup mata dan menarik napas dalam. Kamu memang berbeda, Tejo, ucap Victoria lirih. Itu sebabnya kami jatuh hati, sambung Carlota. Tapi, kami tidak bisa memaksa. Akhirnya, Carlota dan Victoria menerima kenyataan pahit itu. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Yang ada hanya dua hati yang patah namun tetap mencoba dewasa menghadapi kenyataan. Malam itu berakhir dengan langkah-langkah berat, namun semuanya menjadi jelas. Sutejo tidak pernah menjadi milik salah satu dari dua saudari itu. Ia justru menjadi pilihan orang yang sama sekali tidak mereka duga, ibu mereka sendiri. Dan sejak saat itu, rumah besar keluarga itu tak lagi sama. Persaingan diam-diam itu berakhir digantikan oleh sebuah kisah cinta yang jauh lebih mengejutkan dari yang siapapun bayangkan. Cerita pun berakhir.